Virtualisasi. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk berbagi resource hardware-nya dengan banyak environment yang terpisah secara digital. Virtualisasi menggunakan software untuk membuat representasi dari sesuatu, seperti aplikasi, server, penyimpanan data, dan jaringan. Berikut beberapa manfaat virtualisasi. Yang pertama, pemakaian hardware yang lebih efektif. Yang kedua, setiap aplikasi terisolasi sehingga tidak saling mengganggu dan meningkatkan stabilitas serta keamanan. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan hardware, konsumsi listrik, pendinginan, dan biaya operasional serta pemeliharaan. VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang memungkinkan user untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer secara bersamaan. Dikembangkan oleh Oracle Corporation, VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, Mac OS, Solaris Host, dan lainnya. VirtualBox biasa digunakan untuk menguji software, menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, dan menciptakan isolated environment untuk pengembangan dan eksperimen. Dengan menggunakan VirtualBox, user dapat membuat mesin virtual yang dapat meniru berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah atau mempengaruhi sistem operasi yang utama yang terpasang pada komputer mereka. Hal ini sangat berguna bagi pengembang dan tester software, karena mereka dapat menguji aplikasi pada berbagai macam sistem operasi tanpa membutuhkan hardware tambahan. Selain itu, VirtualBox juga memungkinkan user untuk menjalankan sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Misalnya, seorang user dapat menjalankan Windows, Linux, dan Mac OS dalam mesin virtual yang berbeda pada komputer yang sama. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi yang mungkin hanya tersedia di sistem operasi tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama, yaitu dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Seperti contohnya software khusus untuk Windows yang bisa dijalankan di Linux atau Mac tanpa harus reboot. Dan yang kedua ada instalasi software yang mudah. Dan yang ketiga, infrastruktur menjadi efektif. Virtualisasi seperti ini dapat secara signifikan mengurangi hardware dan juga biaya listrik. Dengan penggunaan VirtualBox ini, kita dapat memaksimalkan hardware untuk menjalankan beberapa komputer yang tentunya menghemat sumber daya listrik. Dan yang keempat, mendukung berbagai penggambaran image disk. VirtualBox mampu mendukung berbagai penggambaran image disk di dalam perangkat seperti Virtual Disk Image, Virtual Machine Disk, Virtual Hard Disk, dan Hard Disk Drive. Dan yang kelima, mendukung virtual monitor ganda. Kinerja dapat lebih maksimal dikarenakan VirtualBox mendukung monitor ganda. Dan yang keenam, tampilan built-in command line lebih komprehensif. Hal ini memudahkan untuk membuat dan menjalankan virtual machine. Dan yang terakhir, dapat diinstal di banyak sistem operasi. Lalu untuk kekurangannya, pertama-tama keamanannya lemah. Kanal komunikasi di VirtualBox, atau yang lebih dikenal dengan sebutan channel bonding, memiliki keamanan yang lemah sehingga pengguna lain dapat menyalahgunakan akses tersebut. Dan yang kedua, belum ada fitur capture. Dan yang ketiga, belum ada fitur USB 3.0. Transfer data sedikit lebih sulit dikarenakan USB 3.0 tidak dikenali oleh VirtualBox. Dan yang keempat, NAT gas virtual machine terisolasi. Dampaknya, gas virtual machine tidak berkomunikasi dengan gas atau host di virtual machine tersebut. Dan yang kelima, membutuhkan memori yang besar. Hal ini yang menjadi kekurangan VirtualBox, dikarenakan pengguna harus menyiapkan memori yang cukup besar, dikarenakan kekurangan memori dapat membuat virtual memory menjadi error. Dan yang keenam, network ID terbatas. Network ID untuk virtual machine di VirtualBox hanya ada 4. Dan yang ketujuh, tidak mendukung game full screen. Dan yang terakhir, fitur drag and drop tidak berfungsi pada banyak virtual machine. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang VirtualBox. VirtualBox pertama kali ditawarkan oleh Innotech yang menyediakan versi gratis untuk penggunaan pribadi atau evaluasi dengan ketentuan lisensi Puel. Langkah ini memungkinkan pengguna untuk mencoba dan mengevaluasi VirtualBox tanpa biaya. Lalu pada Januari 2007, Innotech merilis edisi sumber terbuka VirtualBox atau OSE di bawah lisensi GPL versi 2.
Langkah ini membuka peluang bagi komunitas open source untuk berkontribusi dan mengembangkan VirtualBox lebih lanjut. Lalu pada Februari 2008, Sun Microsystems mengakuisisi Innotech, membawa VirtualBox di bawah naungan perusahaan teknologi yang besar yang memberikan sumber daya tambahan untuk pengembangan dan dukungan produk. Lalu pada Januari 2010, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystems dan merubah nama produk menjadi Oracle Virtual Machine VirtualBox, memperkuat branding dan integrasi dengan produk-produk Oracle lainnya. Pada Desember 2019, VirtualBox menghapus dukungan untuk virtualisasi berbasis perangkat lunak dan hanya menggunakan virtualisasi berbantuan perangkat keras, meningkatkan kinerja dan efisiensi virtualisasi dengan memanfaatkan fitur perangkat keras modern. Lalu, minimum spesifikasi untuk menjalankan VirtualBox. Yang pertama, prosesor. Minimal prosesor 64 bit x 86 seperti Intel Core Duo atau AMD FX Dual Core atau setara. Kecepatan prosesor minimal 1,3 GHz disarankan 2 GHz. RAM minimal 2 GB disarankan 4 GB, ditambah jumlah RAM yang dibutuhkan oleh setiap sistem operasi virtual yang diinginkan. Ruang penyimpanan minimal 300 MB ruang bebas untuk instalasi VirtualBox, ditambah ukuran ruang penyimpanan yang dibutuhkan oleh setiap mesin virtual. VirtualBox mendukung sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Lalu, sistem operasi yang didukung oleh VirtualBox adalah Windows, Apple macOS 10, Linux, Solaris, dan FreeBSD. Oke, baik. Sekarang saya dan Ryan akan melanjutkan mengenai cara instalasi VirtualBox dalam perangkat Anda. Jadi pertama adalah terkait file instalasinya, yang mana instalasi VirtualBox dapat dilakukan dengan menggunakan file instalasi, yang mana ini dilakukan secara offline atau secara online. Akan tetapi untuk metode online-nya hanya dapat digunakan untuk Linux. Kemudian file instalasi dapat dipilih sesuai dengan sistem operasi dari perangkat masing-masing, yang mana ini berlaku untuk Windows, Mac, Linux, dan beberapa perangkat lainnya. Setelah di-download, file exe dapat diklik 2 kali untuk melanjutkan proses instalasi selanjutnya, yang mana pengguna akan sampai di tahap custom setup. Dalam tahap ini ditentukanlah fitur yang akan diinstalasi seperti dukungan terhadap USB, jaringan, hingga script Python untuk VirtualBox API. Dan selain fitur itu, terdapat juga lokasi VirtualBox. Umumnya, pengaturan ini tidak begitu diubah, jadi pengguna cukup menggunakan pengaturan default. Lalu, ditentukan juga akses menuju shortcut untuk mengakses VirtualBox, yang mana shortcut ini mencakup menu Start Entries, shortcut untuk desktop, shortcut in the quick launch bar atau lain kata baris yang di bagian paling bawah perangkat masing-masing, dan shortcut untuk register file associations. Kemudian terdapat peringatan, yang mana pengguna akan diberikan peringatan bahwa instalasi VirtualBox akan memutuskan atau menonaktifkan koneksi jaringan dengan komputer untuk sementara waktu. Tetapi jaringan ini tentunya akan diaktifkan kembali secara otomatis. Dan setelah semua tahap itu selesai, akhirnya pengguna melanjutkan proses instalasi dan hanya tersisa mengklik install dan membiarkan perangkat untuk melakukan instalasi. Dan setelah selesai, pengguna akan ada pemberitahuan bahwa aplikasi sudah siap dipakai. Dan selanjutnya Ryan akan menjelaskan mengenai peringatan dan status instalasinya. Sebelum sama proses instalasi, user akan ditampilkan sebuah peringatan dari user account control untuk mengkonfirmasi instalasi aplikasi tersebut. Hal itu biasanya dilakukan sebagai keamanan tambahan. Tetapi sebagai tambahan kemungkinan juga terdapat pop-up yang dikirimi Always Trust from Software Oracle. Ini dipencet saja dan selalu dicentang Always Trust Software from Oracle Corporation. Setelah itu, status setelah instalasi VirtualBox tampilannya jadi begini. VirtualBox dan Oracle VM Manager. Apabila sudah ada sistem operasi JAS diinstalasi dan ini dijalankan,
maka akan ditampilkan pada bagian kiri yang A ini yang putih, dan sedangkan dari bagian yang kanan akan ditampilkan informasi seputar sistem yang akan diproses. Yang di kanan ini, yang ada tulisan Welcome VirtualBox. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara menggunakan VirtualBox tersebut dan cara melakukan setup-nya. Oke, untuk cara memakai virtual machine-nya, yang pertama, di-create virtual machine dan selanjutnya menentukan ukuran RAM. Yang ketiga, membuat hard disk virtual. Yang keempat, memilih tipe file hard disk. Yang kelima, menyimpan pada hard disk fisik. Dan keenam, menentukan lokasi dan ukuran hard disk virtual. Jadi untuk meng-create virtual machine itu, yang pertama, klik tombol New pada bagian atas kiri layar atau dengan shortcut Ctrl+N. Setelah mengklik tombol New, akan diminta untuk memasukkan nama, type, dan version virtual machine. Masukkan type dan version sesuai dengan OS yang ingin diinstal nantinya. Setelah selesai, klik tombol Next. Untuk menentukan ukuran RAM pada yang akan dialokasikan untuk virtual machine, VirtualBox memberikan rekomendasi ukuran berdasarkan operating system yang akan diinstal. Namun dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Semakin besar RAM yang alokasikan, maka semakin lancar pula virtual machine-nya. Namun diperlukan untuk menyisakan beberapa agar regular operating system yang dapat tetap berjalan. Setelah selesai, klik tombol Next. Oke, setelah kita membuat virtual machine di VirtualBox, nah langkah selanjutnya ini adalah membuat hard disk virtual yang akan kita gunakan untuk menginstal operation system dan program pada virtual machine tersebut. Nah, pertama, jadi ada 3 opsi pengaturan yang bisa kita pilih di sini. Yang paling atas itu ada do not add a VirtualBox. Jadi di sini di option ini, kalau kita membuat hard disk virtual di hari selanjutnya atau menggunakan hard disk virtual yang udah kita buat atau sudah ada. Nah, tapi pengaturan yang dilakukan itu secara terpisah setelah pembuatan mesin virtual selesai gitu. Jadi option ini biasa digunakan oleh pengguna tingkat lanjut yang sudah terbiasa dengan pengaturan manual atau memiliki kebutuhan. Oke. Lalu di opsi kedua yaitu ada create a virtual hard disk now. Jadi di option ini kita dimungkinkan untuk membuat hard disk virtual baru bersamaan dengan proses pembuatan mesin virtual atau virtual machine. Oke, jadi option ini direkomendasikan untuk pengguna baru atau yang ingin memproses pembuatan mesin virtual machine berjalan lebih cepat dan otomatis. Oke, jadi di langkah ini habis pilih option ini kita tekan tombol create. Oke, jadi di selanjutnya itu ada use an existing virtual hard disk file. Jadi option ini itu kita gunakan option ini kalau kita udah ada file hard disk virtual yang ingin kita gunakan kembali. Jadi ini optionnya cocok digunakan oleh pengguna yang ingin menjalankan kembali virtual machine yang sudah ada atau ingin mengcloning atau membuat baru hard disk virtual lagi. Nah, tapi di kasus ini kalau karena kita pengguna baru yang pertama kali menggunakan VirtualBox lalu belum memiliki hard disk virtual, kita bisa memilih option create a virtual hard disk now lalu kita klik tombol create. Next. Oke, selanjutnya ada memilih tipe file hard disk. Jadi setelah kita membuat hard disk virtual tadi, kita bakal harus memilih tipe file hard disk yang bakal kita gunakan. Jadi di sini ada 3 file hard disk. Pertama ada VDI atau VirtualBox Disk Image. Jadi ini itu adalah format natif dari VirtualBox itu sendiri. Nah, ini direkomendasikan kalau kita ingin merencana menggunakan hard disk virtual ini dengan VirtualBox.
Oke, jadi setelah memilih VDI, kita akan mengklik next. Lalu yang kedua itu ada VHD atau virtual hard disk. Jadi ini itu merupakan format natif dari Microsoft Virtual PC. Jadi kelebihannya apa? Kalau pengguna atau kita ingin menggunakan hard disk virtual ini dengan Microsoft Virtual PC atau aplikasi lain yang mendukung format VHD, kita dapat memilih option ini. Lalu ada yang ketiga, ada VMDK atau Virtual Machine Disk. Jadi ini sama format natif, tapi ini dari VMware. Kelebihannya, kalau kita ingin menggunakan hard disk virtual dengan VMware atau aplikasi lain yang mendukung format VMDK, kita harus memilih option ini. Jadi sebagai contoh, kalau kita tidak berencana menggunakan hard disk virtual ini untuk software virtualisasi lain, kita bisa memilih option yang pertama tadi, yaitu VDI atau VirtualBox Image. Ini adalah option yang paling terbaik kalau yang diintegrasi sempurna dengan VirtualBox. Lalu kita bisa klik next. Oke, next. Pada langkah selanjutnya, kita akan diminta untuk memilih bagaimana virtual hard disk tersimpan pada hard disk fisik kita. Terdapat dua opsi pengaturan, yaitu dynamically allocated, di mana ia menggunakan kapasitas hard disk fisik berdasarkan jumlah hard disk virtual yang digunakan, tidak berdasarkan ukuran yang telah tentukan. Yang kedua, fixed size, di mana kapasitas hard disk fisik yang digunakan berdasarkan kapasitas hard disk virtual yang dibuat. Nah, jadi kita perlu pilih sesuai dengan kebutuhan kita, tapi saya akan merekomendasikan menggunakan di dynamically allocated. Dan kemudian pilih next. Mengapa menggunakan dynamically allocated? Alasannya yang pertama, dikarenakan lebih efisien dalam penggunaan ruang disk. Kedua, lebih fleksibel dan lebih mudah dalam manajemen. Dan yang terakhir, lebih hemat biaya. Next. Pada langkah terakhir adalah menentukan lokasi ukuran hard disk virtual, di mana kita akan mengatur sesuai kebutuhan kita. Ada baiknya dulu, di mana kita menyesuaikan dengan sistem requirement dari OS yang akan kita diinstal. Setelah selesai, klik create, maka mesin virtual yang kita telah berhasil buat. Dan yang terakhir, next, adalah bagaimana cara menjalankan virtual machine. Setelah selesai membuat virtual machine, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjalankan dengan mengklik tombol start. Saat pertama kali kita menjalankan virtual machine, kita tetap harus menginstal sistem operasinya. Sama seperti pada komputer biasa, ini berarti kita harus menyiapkan DVD atau instalasi atau file ISO sistem operasi kita. Pastikan type dan version ISO yang kita punya sama dengan yang sudah kita atur di langkah-langkah sebelumnya pada membuat virtual machine. Setelah menentukan lokasi file ISO, langkah selanjutnya adalah klik start dan lakukan instalasi OS. Sekian dari kami, terima kasih.